Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Syafira, dan ada juga teman-teman saya yaitu Nur Sima Julaika, Gustiarno, dan juga Eko Jatmiko. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana algoritma KNN dapat diterapkan dalam konteks nyata, yaitu memprediksi jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Sambas pada tahun 2026. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang. Perubahan jumlah penduduk yang terjadi setiap tahun, baik karena faktor kelahiran, kematian, maupun perpindahan penduduk atau migrasi, menimbulkan dinamika demografis yang kompleks di Kabupaten Sambas. Variasi ini tidak bersifat merata antar kecamatan, sehingga menciptakan tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, hingga alokasi anggaran harus diselesaikan dengan jumlah dan distribusi penduduk aktual di setiap wilayah. Tanpa informasi yang akurat mengenai proyeksi jumlah penduduk, terdapat risiko ketimpangan pembangunan, ketidakseimbangan layanan publik, serta pemborosan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem prediksi jumlah penduduk yang dapat memberikan gambaran kuantitatif yang tepat terhadap kondisi masa depan, khususnya di tingkat kecamatan. Prediksi ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat dapat dipenuhi secara proporsional dan efisien. Dalam konteks tersebut, penelitian ini memanfaatkan data historis jumlah penduduk dari tahun 2020 hingga 2025 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS di Kabupaten Sambas sebagai sumber data resmi dan terpercaya. Selanjutnya digunakan algoritma KNN yang merupakan salah satu metode dalam mesin learning berbasis supervised learning untuk melakukan prediksi jumlah penduduk pada tahun 2026. Algoritma ini bekerja dengan cara membandingkan data baru, yaitu tahun 2026, dengan data sebelumnya yang mirip, yaitu tahun 2020 sampai 2025, sehingga menghasilkan estimasi yang bersifat data-driven dan bebas dari asumsi model statistik yang rumit. Dengan pendekatan ini, hasil prediksi diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah yang lebih responsif, adaptif, dan berbasis bukti. Yang selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, memprediksi jumlah penduduk di setiap kecamatan di Kabupaten Sambas untuk tahun 2026. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan estimasi jumlah penduduk pada tahun 2026 untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Sambas. Prediksi dilakukan dengan pendekatan numerik berbasis data historis yang dikumpulkan dari tahun 2020 hingga 2025. Dengan informasi tersebut, diharapkan dapat diketahui proyeksi lonjakan maupun penurunan populasi di masing-masing wilayah, yang berguna untuk analisis demografi dan perencanaan wilayah yang tepat sasaran. Yang kedua, menggunakan algoritma KNN sebagai metode prediksi berbasis data historis. Algoritma KNN dipilih karena kemampuannya dalam mengidentifikasi pola atau tren berdasarkan kemiripan data masa lalu. KNN bekerja dengan cara membandingkan data baru terhadap data sebelumnya, kemudian memanfaatkan informasi dari sejumlah data terdekat, dalam hal ini 3 tetangga terdekat, untuk membuat prediksi. Pendekatan ini bersifat data-driven dan tidak mengandalkan model statistik yang kompleks, sehingga memberikan fleksibilitas dan akurasi dalam konteks prediksi jumlah penduduk. Selanjutnya yaitu memberikan gambaran pertumbuhan penduduk dari tahun 2020 hingga 2025 secara terstruktur. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyusun dan menyajikan perkembangan jumlah penduduk selama 6 tahun terakhir dalam format yang sistematis dan terstruktur. Dengan melihat pola pertumbuhan ini secara tahunan dan berdasarkan wilayah administratif kecamatan,
maka dapat diketahui kecenderungan demografis seperti laju pertumbuhan, kepadatan, serta persebaran populasi antar wilayah. Selanjutnya yaitu membantu pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan yang lebih akurat. Hasil prediksi yang diperoleh melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pemerintah daerah dalam merancang proses kerja, alokasi anggaran, pengembangan infrastruktur, dan penyediaan layanan publik. Dengan informasi jumlah penduduk yang akurat, perencanaan dapat dilakukan lebih objektif, efisien, dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi tiap kecamatan. Yang terakhir, menyediakan hasil prediksi dalam bentuk tabel dan visualisasi agar mudah dipahami dan dianalisis. Untuk mempermudah proses interpretasi, hasil prediksi tahun 2026 ditampilkan dalam bentuk tabel numerik dan grafik visual atau bar chart. Visualisasi ini tidak hanya memperjelas distribusi jumlah penduduk di setiap kecamatan, tetapi juga memungkinkan pembaca, peneliti, maupun pengambil kebijakan untuk melakukan analisis perbandingan, tren, serta anomali secara cepat dan intuitif. Jenis metode yang digunakan yaitu KNN sebagai metode utama dalam melakukan prediksi jumlah penduduk di setiap kecamatan di Kabupaten Sambas untuk tahun 2026. KNN dipilih karena sifatnya yang sederhana namun efektif serta kemampuannya dalam menangani prediksi berbasis pola data historis. Algoritma ini termasuk ke dalam kelompok supervised learning, yaitu metode pembelajaran mesin di mana model dilatih menggunakan data yang telah memiliki label atau nilai target sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, label yang dimaksud adalah jumlah penduduk dari tahun 2020 hingga 2025 yang berfungsi sebagai acuan untuk melakukan prediksi di tahun berikutnya yaitu 2026. KNN bekerja berdasarkan prinsip kemiripan antara data baru dan data historis. Ketika diberikan data baru yang belum diketahui hasilnya, misalnya jumlah penduduk tahun 2026, algoritma akan mencari sejumlah KI tetangga terdekat dari data historis yang memiliki pola serupa, berdasarkan perhitungan jarak, biasanya menggunakan Euclidean distance. Nilai KI tersebut mewakili beberapa banyak data pembanding yang akan digunakan sebagai dasar prediksi. Dalam penelitian ini, nilai KI yang digunakan adalah 3, artinya algoritma akan mempertimbangkan 3 data terdekat dalam menentukan hasil prediksi. Secara umum, algoritma KNN memiliki 2 fungsi utama dalam praktik machine learning. Yang pertama yaitu klasifikasi, digunakan untuk menentukan kategori atau kelas dari suatu data baru berdasarkan mayoritas kelas dari tetangga terdekatnya. Misalnya dalam aplikasi pengenalan wajah, klasifikasi digunakan untuk menentukan identitas seseorang berdasarkan kemiripan dengan data wajah sebelumnya. Yang kedua adalah regresi, digunakan untuk memprediksi nilai numerik dari data baru berdasarkan rata-rata atau nilai gabungan dari tetangga terdekatnya. Jenis ini sangat relevan dalam kasus prediksi nilai berkelanjutan seperti suhu, harga, atau dalam penelitian ini yaitu jumlah penduduk. Dalam konteks penelitian ini, KNN digunakan untuk regresi dengan tujuan memprediksi jumlah penduduk tahun 2026 berdasarkan tren dan nilai-nilai yang terekam dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan menganalisis kemiripan pola pertumbuhan antar kecamatan selama periode 2020 sampai 2025, algoritma KNN dapat menghasilkan prediksi yang logis dan berbasis data, tanpa perlu membangun model statistik yang rumit atau membuat asumsi distribusi data tertentu. Pendekatan ini memungkinkan proses prediksi dilakukan secara lebih fleksibel, intuitif, dan efisien.
Proses kerja KNN yang pertama yaitu mengukur jarak antara data baru dengan semua data sebelumnya. Yang kedua, untuk regresi, rata-rata nilai dari tetangga tersebut digunakan sebagai prediksi. KNN dipilih karena sederhana, efektif, dan tidak membutuhkan pelatihan model yang kompleks. Tujuan metodenya adalah yang pertama, memprediksi jumlah penduduk tahun 2026 di tiap kecamatan di Kabupaten Sambas berdasarkan pola pertumbuhan dari tahun 2020 hingga 2025. Yang kedua, menggambarkan tren kenaikan atau penurunan jumlah penduduk berdasarkan kemiripan data dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga, menghasilkan prediksi berbasis data historis atau data driven tanpa memerlukan model statistik kompleks. Yang terakhir yaitu memberikan informasi pendukung bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Penelitian ini menerapkan algoritma KNN untuk melakukan prediksi jumlah penduduk tahun 2026 di setiap kecamatan di Kabupaten Sambas. Proses penerapan dilakukan secara bertahap sesuai alur berikut. Yang pertama, menyiapkan data latih. Langkah pertama adalah mengumpulkan data historis jumlah penduduk dari setiap kecamatan di Kabupaten Sambas yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS untuk periode tahun 2020 hingga 2025. Data ini kemudian disusun dalam format tabel yang konsisten, dikonversi ke format Excel atau CSV, dan dibersihkan dari nilai kosong, duplikat, atau kesalahan penulisan. Data ini akan digunakan sebagai dataset latih atau training data dalam proses prediksi. Yang kedua, menentukan fitur dan target. Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap fitur X, yaitu variabel input yang digunakan dalam prediksi berupa jumlah penduduk dari tahun 2020 hingga 2025. Yang kedua, target Y, yaitu nilai yang ingin diprediksi. Dalam hal ini jumlah penduduk pada tahun 2026. Setiap kecamatan direpresentasikan sebagai vektor yang berisi data jumlah penduduk selama 6 tahun berturut-turut, yang menjadi dasar perhitungan jarak antar kecamatan. Yang ketiga, menentukan nilai K. Nilai K adalah jumlah tetangga terdekat yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan prediksi. Dalam penelitian ini, dilakukan eksperimen awal dan diputuskan bahwa K sama dengan 3 adalah nilai yang optimal. Artinya, algoritma akan mempertimbangkan 3 kecamatan terdekat untuk memprediksi jumlah penduduk kecamatan target pada tahun 2026. Yang keempat, menghitung jarak. Setelah nilai K ditetapkan, dilakukan proses penghitungan jarak Euclidean antara data kecamatan yang ingin diprediksi dengan jumlah semua kecamatan lain yang ada dalam data latih. Euclidean distance digunakan untuk mengukur sejauh mana pola pertumbuhan penduduk antar kecamatan yang memiliki kemiripan. Semakin kecil nilai jarak, semakin mirip pola pertumbuhan antar dua kecamatan tersebut. Yang kelima, mengambil nilai prediksi. Setelah jarak dihitung dan diurutkan, diambil 3 kecamatan dengan jarak terkecil sebagai tetangga terdekat. Kemudian nilai target dari ketiga tetangga tersebut digunakan untuk menghitung rata-rata prediksi jumlah penduduk tahun 2026. Pendekatan ini bersifat regresi karena menghasilkan nilai numerik, bukan klasifikasi kategori. Yang terakhir yaitu menampilkan hasil. Langkah terakhir adalah menyajikan hasil prediksi dalam bentuk yang informatif. Output berupa tabel prediksi jumlah penduduk tahun 2026 untuk seluruh kecamatan, serta disertai dengan visualisasi grafis seperti grafik batang yang mempermudah pembacaan tren pertumbuhan dari tahun 2020 hingga tahun prediksi. Visualisasi ini membantu peneliti dan pembuat kebijakan dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis data.
Adapun kelebihan algoritma KNN. Yang pertama, mudah diimplementasikan dan dipahami. Algoritma KNN termasuk ke dalam kategori lazy learner, yaitu algoritma yang tidak memerlukan proses pelatihan atau pemodelan yang kompleks. Konsep dasarnya yang sederhana, menghitung jarak dan mencari tetangga terdekat, membuatnya sangat mudah dipahami oleh pemula maupun peneliti lanjutan. Hal ini menjadikan KNN sebagai pilihan yang ideal untuk aplikasi awal machine learning atau sebagai baseline model sebelum menggunakan metode yang lebih kompleks. Yang kedua, tidak memerlukan proses pelatihan atau training free. Berbeda dengan algoritma lain, KNN langsung melakukan prediksi saat menerima data uji atau lazy evaluation. Hal ini sangat menghemat waktu pengembangan dan membuat proses literasi lebih cepat, terutama saat digunakan dalam eksperimen awal. Yang ketiga, cocok untuk klasifikasi maupun regresi. KNN sangat fleksibel dalam penggunaannya karena mampu menangani dua jenis tugas utama dalam machine learning. Klasifikasi menentukan kelas atau kategori data baru berdasarkan mayoritas kelas dari tetangga terdekatnya. Regresi menghasilkan nilai numerik berdasarkan rata-rata nilai target dari tetangga terdekat. Kemampuan ini membuat KNN dapat digunakan di berbagai bidang, mulai dari pengenalan pola, prediksi nilai ekonomi, hingga analisis kesehatan. Selanjutnya, dapat bekerja baik jika data bersih dan tidak terlalu besar. KNN memberikan hasil prediksi yang akurat dan stabil apabila digunakan pada dataset yang tidak terlalu besar, bebas dari outlier, dan telah dinormalisasi. Karena prediksi dilakukan dengan menghitung jarak, kualitas data sangat menentukan performa algoritma. Pada dataset yang relatif kecil, KNN juga bekerja lebih efisien karena waktu komputasinya masih dapat ditoleransi. Yang terakhir, fleksibel terhadap berbagai jenis data. Algoritma ini dapat digunakan untuk data yang bersifat numerik, contohnya jumlah penduduk, usia, suhu. Yang kedua, kategorik, contohnya jenis kelamin, wilayah, dan lain-lain. Yang ketiga, campuran antara keduanya, selama metode perhitungan jaraknya disesuaikan. Fleksibilitas ini menjadikan KNN dapat diterapkan dalam berbagai domain seperti ekonomi, geografi, sains, dan lainnya. Adapun kekurangan menggunakan algoritma KNN yang pertama, sensitif terhadap outlier. KNN menggunakan perhitungan jarak sebagai dasar untuk menentukan kemiripan antar data. Jika terdapat outlier atau data ekstrim, maka data tersebut bisa mengganggu proses pencarian tetangga terdekat karena outlier bisa secara matematis dekat dengan data uji, padahal secara logis sangat tidak representatif. Hasil prediksi menjadi tidak akurat karena nilai ekstrim mempengaruhi rata-rata atau mayoritas kelas. Ini terutama berbahaya jika nilai K terlalu kecil karena kemungkinan outlier terpilih menjadi tetangga menjadi lebih besar. Yang kedua, kinerja menurun pada dataset berukuran besar. KNN termasuk algoritma lazy learner, artinya tidak melakukan proses pelatihan model di awal, namun langsung menghitung saat ada data uji atau testing. Yang ketiga, perlu normalisasi agar hasil akurat. Karena KNN menghitung jarak antar data, maka skala antar fitur sangat mempengaruhi hasil. Yang keempat, proses prediksi lambat karena harus menghitung jarak ke semua data latih. Karena tidak ada proses pelatihan model setiap kali ada data uji, KNN harus menghitung jarak ke seluruh data latih, mengurutkan hasil jarak tersebut, lalu memilih K tetangga terdekat. Yang kelima, akurasi sangat bergantung pada pemilihan nilai K. Nilai K adalah parameter paling penting dalam KNN. Kesalahan dalam memilih nilai K dapat menyebabkan yang pertama, K terlalu kecil. Misalnya K sama dengan 1, model terlalu sensitif terhadap noise atau outlier menghasilkan prediksi yang tidak stabil.
Jika K terlalu besar, misalnya K mendekati jumlah data latih, prediksi jadi terlalu umum, kehilangan detail lokal, dan cenderung mendekati rata-rata global. Selanjutnya di sini ada sumber data. Data jumlah penduduk yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Badan Pusat Statistik atau BPS, Kabupaten Sambas melalui situs resmi Sambaskab BPS Go ID. Sumber ini dipilih karena kredibel, akurat, dan menyediakan data resmi kependudukan yang diperbarui setiap tahun. Data diperoleh dari bentuk file Excel, CSV atau XLSX yang berisi informasi jumlah penduduk per kecamatan dari tahun 2020 hingga 2025. Keandalan sumber data menjadi hal yang sangat penting dalam penelitian, terutama untuk analisis prediktif seperti ini. Data dari BPS tidak hanya diperbaharui secara berkala, tapi juga telah melalui proses verifikasi yang ketat sehingga minim kesalahan. Format file CSV atau XLSX memungkinkan data diolah lebih fleksibel, baik menggunakan aplikasi spreadsheet seperti Microsoft Excel maupun melalui bahasa pemrograman seperti Python. Selain itu, karena file disusun berdasarkan kecamatan dan tahun, penelitian dapat melakukan analisis longitudinal dari tahun ke tahun maupun spesial antar wilayah dengan lebih mudah. Pengguna sumber data resmi juga meningkatkan kredibilitas hasil penelitian serta dapat dipertanggungjawabkan jika digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan atau laporan akademik. Selanjutnya ada jenis dan format data. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa file terpisah untuk setiap tahun dari 2020 hingga 2025. Setiap file memiliki format tabel yang sama, yaitu kolom nama, kecamatan, dan jumlah penduduk. Data disusun per tahun dalam bentuk CSV, lalu dikonversi ke Excel untuk mempermudah proses pengolahan dan analisis. Format CSV dipilih karena mudah dibaca oleh berbagai program pengolah data termasuk Python dan Excel. Setelah data dikonversi ke Excel, proses penggabungan dilakukan dengan menggabungkan file per tahun menjadi satu file utama. Dalam tahap ini, data juga diperiksa konsistensinya seperti kesesuaian nama kecamatan dan struktur kolom. Penyesuaian data yang rapi dan seragam sangat penting agar proses analisis menggunakan algoritma KNN dapat berjalan tanpa error. Selain itu, penggunaan format tabular seperti ini memungkinkan visualisasi data, perhitungan statistik, serta pembuatan model prediksi menjadi lebih efisien dan akurat. Selanjutnya di sini ada jenis dan format data, yaitu ada kecamatan, jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk per tahun, persentase penduduk, kepadatan penduduk per kilometer persegi, rasio jenis kelamin penduduk. Kecamatan yaitu ada Kecamatan Selakau, Selakau Timur, Pemangkat, Semparu, Salatiga, Tebas, Tekarang, dan Sambas. Untuk Selakau jumlah penduduknya ada 39.152. Laju pertumbuhan penduduk per tahunnya ada 1, persentase penduduk ada 5,98, kepadatan penduduk per kilometer persegi ada 408, rasio jenis kelamin penduduk ada 102,5. Untuk Kecamatan Selakau Timur ada 12.837 untuk jumlah penduduknya. Untuk laju pertumbuhan penduduk per tahun ada 0,76, persentase penduduk ada 1,96, kepadatan penduduk per kilometer persegi ada 69, rasio jenis kelamin penduduk ada 102,7. Untuk Kecamatan Pemangkat ada jumlah penduduknya ada 54.048, jumlah pertumbuhan penduduk per tahun ada 0,49, persentase penduduknya ada 8,25, kepadatan penduduk per kilometer persegi ada 557, rasio jenis kelamin penduduk ada 100,8. Untuk Kecamatan Semparu ada jumlah penduduknya ada 31.365, jumlah pertumbuhan penduduk per tahun ada 1,09, persentase penduduk ada 4,79, kepadatan penduduk per kilometer persegi ada 436, rasio jenis kelamin penduduk ada 104. Untuk Kecamatan Salatiga, jumlah penduduk ada 18.912, laju pertumbuhan penduduk per tahun ada 0,93, persentase penduduk ada 2,89, kepadatan penduduk per kilometer persegi ada 283,
dan rasio jenis kelamin penduduknya ada 102,2. Untuk Kecamatan Tebas, jumlah penduduknya ada 83.227, laju pertumbuhan penduduk per tahun ada 1,03, persentase penduduk ada 12,71, kepadatan penduduk per kilometer persegi ada 131, dan rasio jenis kelamin penduduk ada 103,1. Untuk Kecamatan Tekarang, jumlah penduduknya ada 18.506, laju pertumbuhan penduduk per tahun ada 1,47, persentase penduduk ada 2,83, kepadatan penduduk per kilometer persegi ada 269, dan rasio jenis kelamin penduduk ada 105,6. Untuk Kecamatan Sambas, jumlah penduduk ada 59.627, laju pertumbuhan penduduk per tahun ada 1,12, persentase penduduk ada 9,10, kepadatan penduduk per kilometer persegi ada 271, dan rasio jenis kelamin penduduk ada 101,4. Selanjutnya di sini ada proses pengolahan awal data, yaitu membersihkan data dari nilai kosong atau tidak relevan, memilih fitur penting seperti jumlah penduduk, laju pertumbuhan, kepadatan penduduk, mengurutkan data berdasarkan kecamatan dan tahun, seperti 2020 hingga 2025, membagi data menjadi data latih, yaitu tahun 2020 hingga 2025, data uji, target prediksi tahun 2026, menyusun data dalam format time series per kecamatan untuk dikenali oleh algoritma KNN. Selanjutnya di sini ada periode dan cakupan data. Data yang digunakan mencakup periode 6 tahun, yaitu dari tahun 2020 hingga 2025. Cakupan data meliputi seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas, dengan fokus pada jumlah penduduk per kecamatan setiap tahunnya. Data ini memberi gambaran pertumbuhan dan perubahan jumlah penduduk antar wilayah dari waktu ke waktu, serta menjadi dasar dalam melakukan prediksi untuk tahun 2026. Pemilihan periode 6 tahun ini dilakukan untuk memperoleh pola yang cukup kuat terkait tren demografis di tiap kecamatan dengan data yang mencakup berbagai kecamatan. Model memiliki representasi yang lebih luas dan mampu mengenali variasi antar wilayah. Selain itu, cakupan data tahunan memungkinkan analisis perubahan dari tahun ke tahun secara lebih akurat. Informasi semacam ini penting untuk mendukung pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan daerah, maupun evaluasi kebijakan publik yang berkaitan dengan kependudukan. Dengan kata lain, data ini tidak hanya digunakan untuk keperluan teknis prediksi, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam konteks pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Selanjutnya, di sini ada validasi dan persiapan data. Data dicek terlebih dahulu agar tidak ada yang kosong, ganda, atau tidak konsisten. Selanjutnya, data dari tahun 2020 hingga 2025 disatukan dan disusun ulang per kecamatan agar siap digunakan sebagai data latih untuk algoritma KNN. Langkah validasi ini sangat penting karena kesalahan kecil dalam data seperti nilai kosong, duplikat, atau ketidaksesuaian format bisa mempengaruhi akurasi model secara signifikan. Penggabungan data per kecamatan juga bertujuan agar struktur database lebih rapi dan representatif, memudahkan algoritma dalam mengenali pola berdasarkan wilayah. Proses pembersihan dan penyusunan data ini biasanya dilakukan menggunakan library Python seperti Pandas dengan fungsi-fungsi seperti dropna untuk menghapus data kosong, public test untuk menghapus data ganda, serta group B dan merge untuk pengelompokan dan penggabungan data. Tahapan ini merupakan fondasi utama sebelum model machine learning yang dijalankan karena kualitas input data sangat menentukan kualitas hasil prediksi. Selanjutnya ada cara menghitung data menggunakan sintaks. Prediksi pada tahun 2026 dilakukan dengan algoritma KNN menggunakan Python. Data tahun 2020 hingga 2025 digunakan sebagai data latih. Model mencari 3 tetangga terdekat berdasarkan jarak Euclidean, lalu menghitung rata-ratanya sebagai hasil prediksi. Proses dibantu dengan library seperti Pandas dan Sklearn. Setelah hasil prediksi diperoleh, nilai tersebut dapat dibandingkan dengan data aktual.
untuk mengukur akurasi model. Selain itu, parameter seperti jumlah tetangga dapat disesuaikan untuk melihat pengaruhnya terhadap performa prediksi. Kelebihan dari metode KNN ini adalah kesederhanaannya dan kemampuannya menangani data non-linear. Namun, kelemahannya terletak pada performa saat data berukuran besar karena proses pencarian tetangga harus dilakukan untuk setiap prediksi. Oleh karena itu, pemilihan jumlah tetangga yang tepat serta proses data yang baik sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil prediksi. Selanjutnya ada implementasi KNN dalam Python. Implementasi KNN dalam Python dilakukan dengan menggunakan library Skinner, khususnya kelas Skinner's Regressor yang digunakan untuk prediksi data numerik atau regresi. Pada kode tersebut, pertama-tama dilakukan impor modul dengan sintaks from screen Nightbot import Nightbot restore. Selanjutnya dibuat sebuah model dengan perintah model Kineboard extract and Nightbot 3 yang berarti model akan mencari 3 tetangga terdekat atau data terdekat berdasarkan jarak. Saat melakukan prediksi, model ini kemudian dilatih menggunakan data yang telah tersedia dari tahun 2020 hingga 2025 melalui fungsi feed, di mana xtrain berisi data input berupa tahun dan ytrain berisi target output berupa jumlah penduduk. Setelah model selesai dilatih, dilakukan prediksi terhadap data tahun 2026 dengan menggunakan perintah ypredict model predict yang akan menghasilkan estimasi jumlah penduduk berdasarkan pola data tahun-tahun sebelumnya. Teknik KNN ini sangat berguna karena bekerja berdasarkan kemiripan data sebelumnya, tanpa perlu membuat asumsi matematis yang kompleks. Selanjutnya di sini ada hasil prediksi jumlah penduduk tahun 2026 divisualisasikan dalam bentuk tabel dan grafik batang untuk memperjelas perbandingan dan tren pertumbuhan. Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa Kecamatan Tebas memiliki jumlah penduduk tertinggi yang diprediksi mencapai 77.509 jiwa, disusul oleh Teluk Kramat dan Tangerang yang masing-masing memiliki jumlah penduduk sama yaitu sekitar 61.304 jiwa. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Selakau Timur, yaitu 12.712 jiwa. Grafik ini menunjukkan distribusi penduduk yang tidak merata antar kecamatan. Beberapa kecamatan memiliki konsentrasi penduduk yang jauh lebih tinggi dibanding yang lain. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti luas wilayah, tingkat urbanisasi, potensi ekonomi lokal, serta ketersediaan infrastruktur dan layanan publik. Melalui grafik ini, kita juga mengamati tren pertumbuhan dan melihat kecamatan mana yang perlu mendapat perhatian lebih dalam perencanaan pembangunan, pelayanan publik, atau pengelolaan sumber daya di masa mendatang. Visualisasi ini sangat membantu dalam menyampaikan data prediksi secara ringkas namun informatif. Yang pertama yaitu menentukan data latih. Pada tahap ini, kita mulai dengan menentukan data uji dan data latih. Sebagai contoh, kita menggunakan data jumlah penduduk Kecamatan Teluk Kramat dari tahun 2020 hingga tahun 2025. Data ini akan kita jadikan sebagai data uji, yaitu data yang nantinya akan kita prediksi atau kita bandingkan hasilnya. Adapun data jumlah penduduk tersebut adalah tahun 2020 sebanyak 57.112 jiwa, tahun 2021 sebanyak 58.000 jiwa, tahun 2022 sebanyak 58.890 jiwa, tahun 2023 sebanyak 55.780 jiwa, tahun 2024 sebanyak 60.670 jiwa, dan tahun 2025 sebanyak 61.560 jiwa. Kemudian, data ini akan kita representasikan ke dalam bentuk array Python yang ada pada gambar berikut. Nah, adapun tujuannya adalah agar data ini bisa diproses oleh algoritma kecerdasan buatan. Dalam hal ini, algoritma Kinnear's Nightbot. Setelah data uji ditentukan, kita akan membandingkan data tersebut dengan data kecamatan lain pada periode yang sama, yang akan kita gunakan sebagai data latih atau training data. Setelah kita menentukan data uji,
Langkah selanjutnya adalah menghitung jarak kemiripan antara data uji tersebut dengan data dari kecamatan-kecamatan lain. Adapun metode yang kita gunakan di sini adalah jarak Euslidean. Apa itu jarak Euslidean? Jarak Euslidean adalah cara untuk mengukur seberapa jauh atau beda dua vektor data. Dalam konteks ini, vektor data yang dimaksud adalah deretan jumlah penduduk dari tahun 2020 sampai tahun 2025. Adapun rumus dari Euslidean yaitu jarak A ke B sama dengan akar dari jumlah penjumlahan kuadrat selisih antara A sub I dan B sub I. Dari I sama dengan 1 sampai N. Tujuannya yaitu semakin kecil nilai jarak Euslideannya, maka semakin mirip pola jumlah penduduk kecamatan lain tersebut dengan kecamatan Teluk Kramat. Ini penting untuk proses klasifikasi dan prediksi selanjutnya menggunakan algoritma KNN. Baik, sekarang kita akan menghitung jarak Euslidean antara data jumlah penduduk kecamatan Teluk Kramat sebagai data uji dengan data dari kecamatan Paluh sebagai data latih. Kita ambil data dari tahun 2020 sampai tahun 2025 seperti yang ditampilkan di tabel. Selanjutnya, kita gunakan rumus Euslidean yang sebelumnya sudah dijelaskan. Langkah perhitungannya, untuk tiap tahun, kita kurangkan data Paluh dan Teluk Kramat, lalu kuadratkan hasilnya. Yang pertama, 57.112 dikurang 34.889 kuadrat, sama dengan 495,1. Kedua yaitu 58.000 dikurang 35.112, lalu kuadrat, sama dengan hasilnya 524,7. Yang ketiga yaitu 58.890 dikurangkan 35.335 lalu kuadrat, maka hasilnya 559,6. Dan 59.750 dikurang 35.558 kuadrat sama dengan 585,6. Dan 60.670 dikurangkan 35.751 kuadrat sama dengan 615,7. Dan yang terakhir 61.560 dikurangkan 36.004 kuadratkan sama dengan 655,5. Jadi total penjumlahan hasil kuadratnya yaitu 495,1 ditambah 524,7 lalu ditambah ke 559,6 ditambah 555,6 tambah 615,7 tambah 655,5, maka hasilnya 3.436,2. Lalu kita ambil akar kuadrat dari total tersebut yaitu akar dari 3.436,2 hasilnya 58,6. Jadi jarak Euslidean antara Teluk Kramat dan Paluh adalah sekitar 58,6. Lakukan proses yang sama untuk semua kecamatan lain. Lalu urutkan dari jarak yang paling kecil hingga yang paling besar. Yang jaraknya paling kecil berarti paling mirip pola jumlah penduduknya dengan Teluk Kramat. Baik, setelah kita menghitung semua jarak Euslidean antara Teluk Kramat dan kecamatan lainnya, langkah berikutnya adalah mengambil K atau tetangga terdekat. Di sini kita menggunakan nilai K sama dengan 3. Artinya kita hanya mengambil 3 kecamatan dengan jarak paling kecil ke Teluk Kramat. Contoh, misalnya hasil perhitungan menunjukkan bahwa 3 kecamatan dengan jarak terkecil ke Teluk Kramat adalah Kecamatan Sambas, jarak ke Teluk Kramat 7,52. Jumlah penduduknya tahun 2025 yaitu sebanyak 61.200. Kecamatan Pemangkat, jarak ke Teluk Kramat sebanyak 8,31. Jumlah penduduknya tahun 2025 sebanyak 60.950. Dan Tebas, jarak ke Teluk Kramat 9,14. Untuk jumlah penduduknya yaitu 61.550. Nah, untuk tujuannya yaitu 3 kecamatan ini dianggap paling mirip dengan Teluk Kramat berdasarkan tren jumlah penduduk dari tahun 2020 sampai tahun 2025. Kita akan menggunakan data tahun terakhir atau tahun 2025 dari ketiga kecamatan ini sebagai acuan untuk memprediksi jumlah penduduk Teluk Kramat di tahun 2026. Setelah kita mendapatkan 3 tetangga terdekat dari kecamatan Teluk Kramat,
yaitu Kecamatan Sambas, Pemangkat, dan Tebas, kita bisa melanjutkan ke langkah terakhir, yaitu melakukan prediksi jumlah penduduk tahun 2026. Caranya adalah dengan mengambil rata-rata jumlah penduduk tahun 2025 dari ketiga kecamatan tersebut. Untuk perhitungannya, prediksi 2026 sama dengan 61.200 ditambah 60.950 ditambah 61.550 dibagi 3. Maka hasilnya 183,7 dibagi 3. Hasil akhir adalah 61.223. Jadi, prediksi jumlah penduduk Kecamatan Teluk Kramat tahun 2026 adalah sekitar 61.233 jiwa. Nilai ini dihasilkan berdasarkan algoritma KNN dengan pendekatan regresi, menggunakan 3 tetangga terdekat berdasarkan pola data 6 tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu tahapan alur pengerjaan proyek. Tahapan awal dalam proyek prediksi jumlah penduduk ini dimulai dari proses pengumpulan data. Data yang digunakan berasal dari situs resmi BPS atau Badan Pusat Statistik di Kabupaten Sambas, dengan cakupan data jumlah penduduk per kecamatan untuk periode tahun 2020 hingga tahun 2025. Nah, data ini dikumpulkan untuk semua kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas, termasuk Kecamatan Teluk Kramat yang akan menjadi fokus utama prediksi. Adapun tujuan pengumpulan data ini adalah untuk menyediakan data latih atau training data dan data uji atau testing data yang akan digunakan dalam proses pembelajaran mesin menggunakan algoritma Kinnears-Neighbors. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah pembersihan dan persiapan data. Data mentah seringkali mengandung duplikasi atau nilai kosong atau format yang tidak sesuai dengan kebutuhan algoritma. Oleh karena itu, pada tahapan ini dilakukan proses pembersihan dengan cara menghapus data duplikat, memastikan tidak ada nilai kosong, serta mengonversi data ke dalam format numerik, terutama untuk jumlah penduduk yang akan dijadikan fitur dalam model. Proses ini sangat penting karena jika data tidak dipersiapkan dengan benar, maka hasil prediksi bisa menjadi tidak akurat. Data yang telah bersih dan rapi kemudian disusun ulang ke dalam array atau struktur data numerik agar siap digunakan dalam proses perhitungan jarak antara kecamatan dan pelatihan model KNN. Setelah data berhasil dikumpulkan dan dibersihkan, tahap selanjutnya adalah menentukan fitur X dan target Y. Dalam konteks proyek ini, fitur yang digunakan adalah jumlah penduduk dari tahun 2020 hingga tahun 2025 untuk masing-masing kecamatan. Nah, data ini membentuk pola historis yang mencerminkan tren pertumbuhan penduduk dalam 6 tahun terakhir. Sementara itu, nilai yang ingin diprediksi yaitu jumlah penduduk tahun 2026 yang ditetapkan sebagai target Y. Dengan membagi data menjadi fitur dan target secara tepat, model dapat dilatih untuk mengenali pola-pola yang ada di dalam data latih, dan kemudian digunakan untuk melakukan prediksi secara akurat terhadap data uji. Pemilihan fitur yang relevan dan target yang jelas sangat penting dalam algoritma Kinnears-Neighbors, karena seluruh proses perhitungan jarak dan klasifikasi bergantung pada nilai-nilai numerik yang tersedia di fitur. Tahapan keempat adalah menentukan nilai K, yaitu jumlah tetangga terdekat yang akan digunakan dalam proses prediksi. Dalam algoritma Kinnears-Neighbors, nilai K sangat berpengaruh terhadap hasil akhir prediksi. Jika K terlalu kecil, hasil bisa terlalu sensitif terhadap data yang tidak representatif. Jika terlalu besar, hasil bisa menjadi terlalu umum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dipilih nilai K sama dengan 3. Berdasarkan proses pengujian dan pertimbangan stabilitas hasil prediksi, artinya model akan mencari 3 kecamatan dengan pola jumlah penduduk paling mirip dengan Teluk Kramat berdasarkan jarak Euslidean. Kemudian, menggunakan data dari ketiga kecamatan tersebut untuk menghitung jarak rata-rata prediksi. Pemilihan nilai K ini bertujuan untuk agar prediksi yang dihasilkan memiliki keseimbangan antara akurasi dan generalisasi. Tahap kelima adalah melakukan perhitungan jarak antara data uji dengan semua data latih dari kecamatan lainnya. Metode yang digunakan untuk menghitung jarak adalah Euclidean distance
yaitu rumus matematika untuk mengukur seberapa mirip dua vektor data. Dalam konteks ini, semua vektor berisi data jumlah penduduk dari tahun 2020 hingga tahun 2025. Prosesnya dimulai dengan mengurangi nilai jumlah penduduk setiap tahun antara Teluk Kramat dengan kecamatan lain. Kemudian setiap selisih dikuadratkan, dijumlahkan, lalu diambil akar kuadratnya. Hasil akhir dari proses ini adalah sebuah angka yang menunjukkan jarak kemiripan antara data. Semakin kecil nilai jaraknya, maka semakin mirip pola pertumbuhan penduduknya. Nilai-nilai jarak inilah yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan kecamatan mana yang paling relevan atau paling mirip untuk dijadikan referensi dalam prediksi. Setelah seluruh jarak dihitung menggunakan rumus Euclidean, langkah berikutnya adalah mengambil K data dengan jarak terkecil. Karena pada tahap sebelumnya, kita telah menentukan bahwa K sama dengan 3. Maka kita ambil 3 kecamatan terdekat dengan Teluk Kramat berdasarkan nilai jarak terkecil tersebut. 3 kecamatan ini dianggap memiliki pola perkembangan penduduk yang paling mirip. Selanjutnya, kita ambil jumlah penduduk tahun 2025 dari ketiga kecamatan tersebut, dan kita hitung rata-rata nilainya. Dan nilai rata-rata inilah yang akan dijadikan sebagai hasil prediksi jumlah penduduk kecamatan untuk tahun 2026. Tahapan ini merupakan inti dari model KNN, di mana hasil akhir prediksi didasarkan pada mayoritas atau rata-rata dari tetangga terdekat dalam data latih. Selanjutnya yaitu prediksi jumlah penduduk. Pada tahap ini dilakukan proses inti dari model KNN, yaitu prediksi jumlah penduduk tahun 2026. Prediksi ini diperoleh dengan cara menghitung rata-rata dari ketiga kecamatan terdekat yang telah dipilih berdasarkan perhitungan jarak sebelumnya. Jumlah penduduk dari masing-masing tetangga pada tahun terakhir atau tahun 2025 dijumlahkan, lalu dibagi 3 untuk memperoleh angka prediksi. Nilai rata-rata ini dianggap mewakili estimasi yang paling mendekati untuk jumlah penduduk kecamatan di tahun 2026, karena didasarkan pada data dari kecamatan yang memiliki pola pertumbuhan penduduk paling mirip. Selanjutnya untuk visualisasi hasil. Setelah prediksi selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah visualisasi hasil. Visualisasi dilakukan dalam bentuk tabel dan grafik batang atau bar chart untuk mempermudah pembacaan dan pemahaman data. Tujuan dari visualisasi ini adalah agar tren jumlah penduduk dari tahun 2020 hingga prediksi tahun 2026 dapat terlihat secara jelas dan informatif. Melalui grafik, terdapat membandingkan perkembangan jumlah penduduk setiap tahun, sekaligus melihat bagaimana prediksi tahun 2026, melanjutkan pola tren sebelumnya. Visualisasi juga membantu dalam proses pelaporan dan presentasi agar informasi mudah diterima atau audiens atau pembaca laporan. Yang terakhir yaitu analisis dan validasi. Tahapan terakhir adalah melakukan analisis dan validasi terhadap hasil prediksi. Hasil dilakukan dengan cara membandingkan hasil prediksi terhadap pola data historis untuk memastikan apakah prediksi tersebut masuk akal dan konsisten terhadap tren sebelumnya. Jika prediksi menunjukkan lonjakan atau penurunan yang tidak wajar, maka bisa menjadi indikator bahwa model perlu diperbaiki atau datanya perlu ditinjau ulang. Selain itu, analisis juga dilakukan untuk menilai apakah hasil dari metode KNN ini cukup baik dibandingkan dengan metode lainnya, atau perlu dilakukan optimasi pada nilai K, fitur atau data latih yang digunakan. Baik, demikian penjelasan dari saya mengenai tahapan-tahapan awal dalam proses prediksi jumlah penduduk menggunakan algoritma K-nearest neighbors, mulai dari pengumpulan data hingga proses analisis dan visualisasi hasil. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana data bisa diolah dan dimanfaatkan untuk membuat prediksi yang bermanfaat. Baik, selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan membahas bagian berikutnya secara lebih detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gus Jarno akan melanjutkan penjelasan dari EcoJet Miko. Selanjutnya ada analisis data. Sebelum melihat hasil prediksi untuk tahun 2006, terlebih dahulu kita akan menganalisis perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Sambas dari tahun 2020 hingga 2025.
Dengan memahami tren historis ini, kita bisa melihat pola pertumbuhan dan karakteristik setiap kecamatan yang menjadi dasar dalam proses prediksi selanjutnya. Analisis ini bertujuan untuk memahami karakteristik masing-masing kecamatan berdasarkan data 5 tahun sebelumnya. Dengan begitu, kita dapat mengidentifikasi pola pertumbuhan, stagnasi, atau penurunan yang akan menjadi acuan bagi algoritma KNN untuk mencari kemiripan tetangga terdekat antar kecamatan. Nah, ini adalah visualisasi data penduduk tahun 2020. Dari grafik ini kita bisa melihat distribusi penduduk di masing-masing kecamatan, mana yang memiliki jumlah penduduk tinggi dan mana yang rendah. Ini menjadi baseline awal sebelum kita melacak tren tahun berikutnya. Dan ini grafik jumlah penduduk tahun 2021. Slide ini menunjukkan bagaimana populasi berubah pada tahun 2001. Kita mulai bisa melihat apakah ada perubahan signifikan di beberapa kecamatan atau justru stagnasi di tempat lain. Ini menjadi informasi awal tentang dinamika demografi yang terjadi. Pada grafik tahun 2022, tren pertumbuhan mulai terlihat lebih jelas. Beberapa kecamatan mungkin menunjukkan kenaikan yang stabil, sementara lainnya mulai menurun. Perbedaan ini nantinya akan menjadi dasar dalam pencarian tindakan terdekat atau algoritma KNN. Grafik tahun 2023 memberikan gambaran lebih lanjut tentang dinamika penduduk. Kita dapat menandai kecamatan yang mulai menunjukkan tren naik secara konsisten serta yang tidak mengalami perubahan. Lalu untuk grafik jumlah penduduk tahun 2024 menjadi salah satu tahun kunci karena berada dekat dengan tahun target prediksi. Grafik ini memperlihatkan kecenderungan demografis yang akan mengaruhi nilai prediksi secara langsung. Dan ini yang terakhir, tahun 2025 yang digunakan sebagai data latin dalam algoritma KNN. Tahun 2025 menjadi batas referensi utama sebelum prediksi dilakukan untuk tahun 2026. Pola yang ada di sini sangat menentukan hasil prediksi. Setelah memahami tren dari tahun 2020 hingga 2025, berikut adalah hasil prediksi untuk tahun 2026 menggunakan algoritma KNN dengan nilai K sama dengan 3. Nah, ini hasil prediksi jumlah penduduk untuk masing-masing kecamatan di Kabupaten Sambas untuk tahun 2026. Proses prediksi dilakukan dengan algoritma KNN menggunakan nilai K sama dengan 3. Artinya, untuk setiap kecamatan, sistem mencari 3 kecamatan dengan pola pertumbuhan yang paling mirip dari tahun 2020 sampai 2025. Kalau lalu menghitung rata-rata jumlah penduduk untuk dijadikan nilai prediksi. Hasilnya divisualisasikan dalam diagram batang agar mudah dipahami. Kemudian ini ada perbandingan antara jumlah penduduk tahun 2025 data aktual dengan hasil prediksi tahun 2026. Grafik ini bertujuan untuk melihat apakah hasil prediksi sesuai dengan tren sebelumnya dan apakah perubahannya logis. Selanjutnya itu ada validasi. Karena data tahun 2026 yang digunakan dalam penelitian ini bersifat prediktif dan belum tersedia data real dari BPS, maka proses validasi belum bisa dilakukan secara akurat. Namun, hasil prediksi disimpan untuk dibandingkan kembali setelah data resmi tahun 2026 tersedia, sehingga bisa dianalisis tingkat akurasi model KNN yang digunakan. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil menggunakan algoritma KNN untuk memprediksi jumlah penduduk Kabupaten Sambas tahun 2026 berdasarkan data tahun 2020 sampai 2025. Proses dilakukan dengan memilih nilai K sama dengan 3, menghitung jarak Euclidean dan mengambil data rata-rata di tetangga terdekat. Hasil ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Namun, validasi akhir belum bisa dilakukan karena data BPS tahun 2026 belum tersedia. Sekian.